Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa cuplikan video di depan juga ya teman-temanku semuanya. Dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung ya atau yang baru berjumpa dengan channel ini, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Baik ya, dalam segmen hiburan kita untuk hari ini yang akan kita bahas ya teman-teman semuanya adalah pembahasan berita olahraga yang sangat menarik, yaitu adalah ya, Barcelona cari penerus Robert Lewandowski, 5 striker top masuk ke dalam radar, siapakah yang terdepan? Itu yang akan kita bahas untuk hari ini teman-teman ya, anggaplah sebagai hiburan semata saja. Dari beberapa informasi tentunya, yaitu Barcelona mulai menatap masa depan mereka dan kini fokus berburu penyerang baru, yaitu adalah striker dari Robert Lewandowski yang sudah memasuki fase akhir karirnya, membuat kebutuhan dari regenerasi yang tak bisa lagi ditunda tentunya. Dan situasi di internal klub juga mendorong ya tentunya ya teman-teman, yaitu pencari striker baru dengan karakter yang lebih muda dan dinamis. Lewandowski masih memiliki kontrak hingga Juni 2026, namun perannya sudah tak sepenting ya musim-musim yang sebelumnya. Pada musim ini baru 5 kali menjadi starter, sebuah sinyal bahwa transisi menuju era baru di sini depan semakin dekat teman-teman, dan Barcelona ingin memastikan mereka sudah memiliki penerus yang tepat sebelum momen perpisahan itu tiba tentunya. Dan untuk dari beberapa laporan yang dari berbagai media dari Spanyol juga telah menyebutkan bahwa Barcelona telah memantau sejumlah penyerang top Eropa tentunya. Nama-nama yang mereka incar bukanlah pemain dari sembarangan ya teman-teman, yaitu semuanya memiliki reputasi yang sangat besar dan performa tajam di klub masing-masing. Situasinya yang membuat persaingan menjadi menarik ya, karena setiap kandidat membawa kelebihan yang berbeda-beda tentunya. Ya, dari 5 pemain yang masuk ke dalam radar tersebut teman-teman, yaitu beberapa di antaranya dan bahkan sudah menunjukkan isyarat membuka pintu untuk Barcelona. Namun kondisi finansial klub Katalan tersebut membuat negosiasi tak akan mudah tentu. Ya, dan pernyataan ini adalah siapa yang paling realistis dan yang paling cocok untuk melanjutkan warisan Lewandowski di Camp Nou. Ya, siapakah dia? Untuk urutan pertama kemungkinan jatuh kepada Serhou Guirassy tentunya, yaitu Barcelona memasukkan nama Serhou Guirassy yaitu sebagai salah satu opsi utama untuk memperkuat lini depan. Striker dari Borussia Dortmund tersebut dipandang sebagai salah satu yang efisien dari segi harga dan produktivitas. Baik itu dari beberapa informasi berita olahraga, Barcelona telah menerapkan perkiraan biaya sekitar 60 juta euro untuk bisa mengamankan jasanya tersebut. Dan untuk Guirassy yaitu tampil meledak semenjak tiba di Borussia Dortmund pada tahun 2024 dan langsung menjelma menjadi mesin gol, dan ia mencetak 45 gol dalam 65 pertandingan. Baik itu yang telah menegaskan bahwa kapasitasnya sebagai finisher ulang yang mampu tampil konsisten. Performa tersebut membuatnya dihormati di Dortmund tentu ya, yang tentu tidak akan melepaskannya dengan mudah tentunya. Meskipun begitu ya, untuk Guirassy yaitu masih sering diremehkan di Eropa, dan itu hanya membuatnya prospeknya ke Barcelona terasa sebagai kejutan kecil tentunya. Dan mantan pemain dari Rennes itu mungkin bukan yang nama paling glamor, namun efisiensi dan ketajaman membuatnya sulit diabaikan tentunya. Untuk urutan kedua yaitu jatuh kepada
Carl Eta Eong tentunya. Ya, itu untuk Carl Eta Eong ya, nama yang sangat bagus sekali, yaitu yang menjadi nama muda yang mencuri perhatian tentunya dalam daftar incaran Barcelona, striker dari Levante yang berusia 22 tahun ya teman-teman. Dan tersebut memiliki potensi besar dan dinamakan cocok ya, yang dinilai juga cocok dengan proyek dalam jangka panjang klub menurut informasi berita olahraga. Yaitu Barcelona telah mengetahui harga yang harus dibayar ya, yakni sekitar 30 juta euro, dan Eyong juga menunjukkan perkembangan pesat dalam 2 musim terakhir dan bermain dengan gaya yang eksplosif ya teman-teman. Yaitu pergerakannya yang sangat agresif dan intens, yaitu mencetak gol membuatnya diminati banyak klub besar Eropa tentunya, dan 2 raksasa Inggris yaitu adalah Manchester United dan Manchester City disebut ikut memburunya dan memperketat persaingan tentunya. Dinilai pasar dari Transmart ya berada di angka 20 juta euro. Namun potensinya membuat Barcelona melihat sebagai investasi yang sangat menarik ya, bila performanya terus meningkat dan ia berpeluang memberikan keuntungan besar secara teknis maupun finansial tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu Victor Osimhen tentunya ya. Untuk urutan ketiga ya teman-teman, yaitu jatuh kepada Victor Osimhen ya. Ya, untuk Victor sendiri yaitu kembali ke radar klub-klub top Eropa setelah penampilannya di Turki, dan striker Nigeria itu tampil tajam bersama Galatasaray ya tentunya ya teman-teman ya, dan ia telah mencetak 9 gol dalam 12 pertandingan pada musim ini, dan Barcelona telah memasuki namanya sebagai alternatif ya bila mereka gagal mendapatkan target prioritas tentunya. Dan untuk Osimhen sendiri yaitu memiliki pengalaman besar yaitu di level elit Eropa, yaitu pada musim dimulai ya dari Napoli hingga Ligue 1 ya tentunya. Ketajaman dan fisiknya yang kuat itu menjadi profil yang penyerang yang sangat komplit tentunya. Yaitu namun harga pasar yang sangat tinggi membuat Barcelona harus berpikir 2 kali untuk mengejar tanda tangan pemain Nigeria tersebut teman-teman. Dan menurut dari beberapa informasi berita olahraga juga bahwa nilai pasarnya kini berada di angka 75 juta euro, yang jelas menjadi tantangan berat bagi Barcelona. Meskipun begitu, dari Osimhen sendiri disebut tidak menutup pintu untuk kembali ke Liga Top Eropa. Baik itu dari Mundo Deportivo telah mencatatkan Victor Osimhen tetap bisa berharap pada FC Barcelona jika klub Katalan tersebut gagal mencapai target prioritas mereka tentunya. Untuk urutan keempat yaitu jatuh kepada Julian Alaves. Ya, untuk urutan keempat yaitu adalah jatuh kepada Julian Alaves, yaitu yang dianggap sebagai target yang paling ideal dan untuk menggantikan Lewandowski dan performa yang impresif bersama Atletico Madrid tentunya, yaitu membuat Barcelona sangat tertarik menjadikannya ujung tombak. Dari Mundo Deportivo telah menegaskan bahwa pemain Argentina itu adalah prioritas utama klub untuk posisi nomor 9. Baik itu dari Alvarez ya tentunya, Julian Alvarez ya teman-teman, yaitu telah menunjukkan perkembangan brilian, yaitu sejak didatangkan dari Manchester City dengan harga 75 juta euro, dan ia telah mencetak 38 gol dan 12 assist dalam 78 penampilan bersama Atletico, yaitu membuatnya menjadi salah satu striker yang paling komplit ya di Eropa tentunya. Yaitu selain produktif ya, Alvarez ya teman-teman ya, bukan Alaves, yaitu adalah Alvarez yang dinilai fleksibel sehingga cocok dengan pola bermain Barcelona. Namun Alvarez sendiri yaitu menjadi kendala besar dengan upaya transfer ini, dengan kontraknya hingga 2030 dan nilai jualnya diperkirakan mencapai 100 juta euro. Baik itu yang disebut dari Mundo Deportivo telah menyebutkan
agennya membantah rumor kepergiannya dan untuk mendatangkan transfer ini itu sangat sulit diwujudkan teman-teman ya. Itu bisa jadi rumor ya teman-teman, ya, rumor juga dan sulit untuk diwujudkan tentunya. Dan untuk urutan kelima yaitu jatuh kepada Harry Kane teman-teman. Harry Kane ya. Ya, untuk Harry Kane sendiri yaitu menjadi nama besar lain yang dikaitkan dengan Barcelona, yaitu bintang Bayern Munchen itu disebut siap membuka peluang pindah setelah beberapa kali atau beberapa pekan terakhir rumor terus bergulir. Menurut informasi berita olahraga, striker Inggris tersebut dan bahkan dikabarkan menawarkan dirinya untuk penerus menjadi penerus Lewandowski teman-teman. Dan Kane yaitu memiliki pengalaman dan kualitas kelas dunia yang tentu akan langsung mengangkat daya serang Barcelona. Ya, namun usianya kini 32 tahun dan namun membuat transfer itu menjadi dilema tersendiri bagi klub. Dan selain itu, klausul rilisnya di Bayern Munchen yaitu mencapai 65 juta euro yang cukup sulit dipenuhi Barcelona pada saat ini teman-teman. Meskipun dengan demikian, tekad dari Kane sendiri yaitu bisa menjadi faktor penentu jika Barcelona benar-benar serius. Baik itu dari Harry Kane sendiri yaitu sedang mengajukan dirinya untuk menggantikan pemain Polandia tersebut. Namun situasi ini finansial membuat peluangnya tetap bergantung pada kemampuan Barcelona mengatasi batasnya anggaran transfer tentunya teman-teman. Baik ya, untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen yang berikutnya, yaitu adalah segmen akhir video ini, yaitu adalah segmen hiburan semata saja ya teman-teman ya, dan yang akan kita bahas secara hiburan juga, yaitu dengan pembahasan adalah Barcelona cari mesin gol baru, Harry Kane bisa bidik nomor 1 teman-teman ya. Yaitu Barcelona cari mesin gol baru, Harry Kane jadi bidikan nomor 1 teman-teman ya. Apakah rumor ini benar? Akan kita bahas juga secara singkat dan padat di akhir segmen ini. Barcelona kembali menjadi sorotan ya tentunya, yaitu jelang bursa transfer mendatang, yaitu klub asal Catalan tersebut sedang menimbangkan langkah besar untuk memperkuat lini depan mereka. Situasi ini muncul di tengah performa yang belum penuh stabil dan terutama dalam persaingan ketat dengan Real Madrid. Di sisi lain juga, baik itu dalam sebuah kebutuhan akan striker baru terasa ya tentunya Robert Lewandowski memang masih menjadi andalan, namun usianya yang terus menanjak yang membuat manajemen mulai mencari opsi lain dan kontrak sang striker juga memasuki periode klausul dan sehingga sebagai kemungkinan tentunya sedang dipertimbangkan oleh klub ya tentu ya. Namun nama-nama baru pun ya mulai bermunculan ya sebagai kandidat pewaris di lini depan, dan Barcelona dikabarkan intens memantau situasi beberapa penyerang top Eropa. Dorongan untuk menghadirkan mesin gol baru semakin besar ya jika target gelar Liga kembali meleset pada musim ini, yaitu dalam beberapa pekan terakhir rumor yang mengenai kandidat ya penggantian Robert Lewandowski makin menguat. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Harry Kane, yaitu yang sedang tampil menggila bersama Bayern Munchen teman-teman. Barcelona mulai serius mempertimbangkan Kane ya teman-teman ya. Yaitu Barcelona disebut mulai mempersempit daftar kandidat pengganti Lewandowski menurut laporan juga. Dan Harry Kane sendiri yaitu kini menjadi salah satu nama yang paling kuat dalam radar Blaugrana, baik itu secara performa. Harry Kane yaitu bersama Bayern Munchen ya membuatnya dinilai sebagai sosok yang sangat ideal memimpin lini serang. Yaitu Kane sendiri yaitu sedang berada dalam fase yang sangat gemilang ya tentunya ya teman-teman, yaitu bersama Bayern Munchen pada musim ini juga, dan ia telah mencetakkan banyak gol dan kembali menunjukkan kualitas sebagai finisher kelas dunia. Barcelona melihat kombinasi pengalaman produktif Kane sebagai salah satu aset untuk proyek dalam jangka panjang maupun menengah teman-teman. Dan dilaporkan juga yaitu menyebutkan bahwa Barcelona memiliki peluang karena klausul pelepasan Kane
yang akan aktif pada musim panas mendatang, dan klub asal Catalan tersebut yaitu mulai mengirim tim mencari bakat untuk memonitor ya tentunya kondisi dan performa Kane sepanjang musim tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Kane masih bahagia di Bayern Munchen. Kontrak baru jadi kemungkinan tentunya. Yaitu dari beberapa informasi berita olahraga di tengah rumor yang mengenai minat Barcelona dalam situasi Kane di Bayern Munchen, yaitu juga tak kalah menarik, dan striker Inggris tersebut beberapa kali telah menegaskan bahwa ia telah menikmati pertualangan di Bundesliga dan ia merasa cocok dengan lingkungan tim tersebut. Gaya bermain dan atmosfer kompetensi yang sedang ia jalani, baik itu dari Bayern Munchen sendiri disebut ya sangat puas dengan kontribusi Kane sejauh ini, dan klub Bavaria tersebut yaitu yakin ya sang striker masih mampu mempertahankan ketajaman selama beberapa tahun ke depannya. Yaitu keyakinan ini yaitu membuat manajemen siap menawarkan kontrak baru untuk mengamankan masa depan tersebut. Dan karena dikabarkan tidak terburu-buru memutuskan masa depannya, dia disebut menunggu hingga akhir musim untuk mempelajari semua opsi yang ada, baik itu keputusan yang akan dibuat setelah ia menilai perkembangan tim dan proyek jangka panjang Bayern Munchen, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Ya tentunya apapun yang saya sampaikan anggaplah sebagai hiburan semata saja teman-teman. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.